Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Tiffany Hedi Rahmawati dalam acara podcast MUI Kota Bekasi. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu Kiai Jamulail. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah, Allah kasih sehat. Alhamdulillah. Pondok gimana Kiai? Alhamdulillah, Allah kasih lancar, baik, sesuai Masya Allah. program dan rencana. Semoga lancar terus ya Kiai ya. Amin ya Allah. Amin. Nah Kiai, di sini saya ingin menanyakan nih Kiai, yaitu tentang kita kan di MUI ya Kiai ya. Baik. MUI. Nah fungsi dari MUI itu tuh dibentuk dari dibentuknya MUI untuk masyarakat itu apa sih Kiai? Ya tentunya MUI salah satu tujuan didirikannya adalah memberikan satu bimbingan maksimal kepada masyarakat. Iya. Agar masyarakat muslim terutamanya tetap ada di arah yang benar dalam beragama sesuai tuntunan agama dalam Quran, Sunnah, tuntunan para ulama, orang-orang saleh. Itu sebenarnya salah satu tujuan dan agenda utama didirikannya Majelis Ulama Indonesia. Nah kemudian fungsi-fungsinya itu MUI ini buat apa sih Kiai? Ya pembinaan, pengarahan, kemudian juga pendidikan, agar semuanya ini jadi baik buat masyarakat di Indonesia. Itu tentu harapan dari Majelis Ulama Indonesia, agar juga bersinergi dengan pemerintah, tentu dalam membangun, membina masyarakat yang baik, yang punya kekuatan iman yang luar biasa, sehingga sinergitas antara ulama umarah di Indonesia ini berjalan seiring gitu, berjalan juga enak. Jadi ada satu kerjasama yang baik antara ulama dan umarah. Itu juga salah satu tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia. Gitu Fani. Iya. Nah kemudian nih Kiai, ada yang berpendapat seperti ini. Kan ini tuh MUI ini kenapa sih dibilang MUI ini Majelis Ulama Indonesia yang benar, sedangkan banyak aliran-aliran yang mereka anggap itu benar. Nah, apa sih yang membuat MUI ini benar gitu, Kiai? Gini, kita semuanya harus punya pijakan. MUI juga punya pijakan. Pijakannya jangan pribadi masing-masing atau kelompok masing-masing, nggak selesai. Pijakan MUI tentu pada Quran, pada Sunnah, pada penjelasan dari para sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, kalau ini dijadikan satu pijakan, apakah berpikir kita, bertindak kita, maka yang tadi disampaikan bahwa yang dirinya atau kelompoknya merasa benar itu tidak ada. Iya. Nah, jadi jangan sampai ada yang merasa dirinya benar sendiri, tapi ketika ditanya pijakannya apa, nah pijakannya ya nggak tahu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Nah kalau misalkan dia bilang nih pijakan kita kan juga Al-Quran dan hadis dong, berarti kita juga benar seperti itu. Bagaimana? Begini, Quran dan hadis itu juga ada penjelasannya yang benar. Kalau Quran hadis penjelasannya tidak benar, tidak sesuai dengan bagaimana Quran itu dijelaskan, ditafsirkan, dimaknai, diambil kesimpulannya, itu juga menjadi salah, menjadi menyimpang. Nah, jangan sampai itu yang kemudian dikatakan saya juga Quran hadis juga. Misalnya gini. Ada surah di dalam surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah ke-61 ayat 6. Di mana firman Allah di ayat 6 itu berfirman, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qala hadza sihrun mubin. Nah, ini ada kalimat, ada satu ayat dalam ayat 6 surah As-Saff di mana Nabi Isa memberikan satu informasi bahwa Nabi akhir zaman ismuhu namanya Ahmad. Padahal Ahmad kan maksudnya Nabi Muhammad. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li khamsatu asma. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib. Aku Muhammad, aku juga Ahmad. Nah, kalau kemudian
dengan bersilat lidah bahwa kita atau orang yang mengatakan kelompoknya benar itu dengan Quran, ini menjadi sesuatu yang menyimpang. Ahmad apa nih? Nah, padahal yang dimaksud Ahmad adalah Nabi Muhammad. Yang menyatakan Ahmad Nabi Muhammad ya Rasulullah sendiri dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi bukan Ahmad yang lain. Nah, yang kemudian karena namanya Ahmad, dia bilang namanya ada di Quran. Menjadi nabi, ya nabi palsu itu namanya, ya. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda, IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, pemberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, itu yang tadi saya katakan, harus benar cara kita memahami Quran dan memahami hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya. Itu satu contoh dari banyak contoh. Ya. Kemudian nih Kiai, ada video yang beredar di mana udahlah MUI ini nggak usah ngurusin kita, udah urusin aja MUI sendiri gitu. Dan sedangkan sudah terbukti dia itu yang memiliki aliran-aliran yang sesat kayak gitu. Gimana Kiai? Nah, MUI itu kan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Iya. Ulama ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dalam apa? Dalam menjaga masyarakat agar tetap berada dalam kebenaran sejati yang bersumberkan dari Al-Quran, Sunnah, hadis Rasulullah SAW, yang tentunya pemahaman Quran dan hadisnya itu ada ilmunya, yang memiliki ilmu bagaimana memahami Quran dan hadis yang benar tentunya para ulama. Nah, jadi tidak bisa kemudian kita dikatakan tidak benar kalau ada yang mengatakan udah ulama itu ngurus dirinya sendiri. Ulama itu mengurusi hal-hal yang memang kewajiban dari Allah dan Rasulullah. Nah, itu diantaranya adalah umat, masyarakat, sosial. Nah, itu menjadi satu domain ulama yang dititahkan dari Allah dan Rasulnya. Jadi bukan bisa-bisaan ulama, bukan. Tapi ini titah, ini perintah, ini amanah dari Allah dan Rasulnya terkait dengan tugas ulama sebagai pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Demikian Pak nih. Nah, kemudian nih Kiai, kalau misalkan yang berita yang beredar saat ini nih Kiai, ini mengenai tentang LGBT. Nah, LGBT ini apakah kita harus toleransi atau emang LGBT ini sesuatu yang menyimpang? Tidak ada toleransi dalam LGBT. Ini sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang menyimpang dari rel agama, dari rel kebenaran. Harus dibantah, harus ditentang. Karena ini batil. Yang batil harus ditentang, harus disadarkan, harus diberikan arahan. Jangan sampai itu terjadi dan itu dilakukan. Jadi LGBT itu sesuatu yang menyimpang. Jadi bukan kita tuh ada yang bilang katanya umat Islam itu harus bertoleransi. Masa LGBT aja tidak boleh kayak gitu, Kiai. Jadi ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Kayak gitu kan ya, Kiai? Tidak bisa sama sekali. Hal-hal yang menyimpang dan diharamkan, dilarang oleh agama, misalnya tadi LGBT, perzinahan, minuman keras, atau ada sesuatu di mana tempat itu adalah minuman keras, judi dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang menyalahi ajaran agama. Maka wajib ditentang. Dari LGBT sampai minuman keras, berjudi dan lain-lain sebagainya. Harus ditentang. Itu tidak menjadi bagian yang namanya toleransi. Itu bukan porsi toleransi. Nah, kemudian nih Kiai, yang di berita itu bahwasannya ada yang namanya komunitas LGBT ini. Nah, mereka itu mengadakan kemarin itu perkumpulan di Jakarta, tapi tidak jadi. Jadi acara ini diorganisasi oleh ASEAN Shogi Caucus di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak 2021 bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. Nah, pertemuan bertajuk ASEAN ini yaitu tempat berkumpulnya para aktivis LGBT gitu, Kiai. Nah, pertanyaannya ini kenapa sih MUI sangat menentang LGBT? Ya, karena tadi bertentangan dengan ajaran Islam. Bertentangan dengan ajaran agama. Di Quran saja itu kaumnya Nabi Lut yang melakukan
suka sesama sejenis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat ya, Kiai. Bahkan diberikan satu hukuman, satu siksa, murka oleh Allah Subhanahu wa taala, azab oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya Nabi Lut itu pemuka sesama jenis. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu di Quran. Karena itu LGBT ini sesuatu yang harus ditentang. Harus ditentang. Harus ditentang. Nah, bisa cerita sedikit nggak Kiai tentang itu kaumnya Nabi Lut itu? Ya, kaumnya Nabi Lut itu memang penyuka sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki. Ya, karena itu ini bukan sesuatu yang sifatnya toleransi. Makanya Allah Subhanahu wa taala tentang dan ingatkan, tapi kemudian tidak ingat-ingat. Karena itu diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung mereka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah tentang kaum Nabi Lut yang menyukai sesama jenis. Nah, berarti udah jelas-jelas hukumnya itu haram ya? Oh, haram. Itu sangat jelas, mutlak. Mutlak sifatnya. Nah, kemudian Kiai, kenapa sih LGBT sangat bertentangan dengan agama dan Pancasila? Nah, terutama ini untuk Pancasilanya sendiri. Ya pastinya bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ada di Pancasila, udah pasti itu. Karena sudah tidak ada di Pancasilanya itu sendiri. Iya, ya, dari mulai sila 1 sampai yang terakhir. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja sudah sangat bertentangan. Sudah sangat bertentangan. Nah, karena emang kebanyakan kaum mereka tuh kayak gimana ya, kayak enggak kok, ada kok. Mereka masih kekeh dengan kebenarannya apa yang mereka pikirkan. Nggak ada kebenaran, yang ada kebatilan. Nah, itu pasti. Jadi kita harus berpegang teguh pada ajaran Allah, ajaran ilahi, ajaran Islam. Jadi itu sebuah penyakit kayak gitu ya? Ya, penyakit yang harus kemudian ya diberikan satu arahan bahwa itu adalah penyimpangan, bahwa itu adalah kebatilan, bahwa itu adalah kemungkaran. Nah, disadarkan. Nah. Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah Human Capital and Good Citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi. Nah, terakhir nih Kiai. Baik. Apa sih kerugian yang didapat atau hal buruk dari LGBT menurut agama, lingkungan, fisik dan mental? Yang jelas itu kehancuran moral, kehancuran sosial, kemasyarakatan, dan pastinya itu membawa satu yang membuat penularan penyakit. Dari jadi itu bisa nular ya kayaknya? Ya pasti bisa nular. Ya. Psikis dan fisik itu juga bisa nular. Ya. Dan itu satu keburukan yang sangat berbahaya. Jadi semua studi itu pasti sama terkait dengan LGBT tadi, imbasnya, efeknya terhadap masyarakat, terhadap sosial, terhadap komunitas, ya terhadap bangsa, terhadap negara. Ya, terhadap dunia, terhadap agama, yang tentu arahan kita terhadap dunia ini ya berdasarkan ajaran yang benar yang bersumber dari agama Islam yang harus kita yakini kebenarannya. Nah, untuk solusinya sendiri kayak gimana sih Kiai kalau misalkan mereka ini sudah terlanjur dalam dapat penyakit yang seperti itu Kiai? Ya, kita tentunya sebagai muslim, sebagai ulama, sebagai MUI misalnya, sebagai organisasi yang menyampaikan ini kepada semua pihak yang sudah terkena, kita sadarkan bahwa itu salah, inilah efek dari LGBT sehingga terkena seperti ini. Masih terbuka pintu taubat kepada Allah. Kalau memang taubatan nasuha pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan ini dengan cara-cara yang bil hikmati wal mau'izatil hasanah, gitu Pak. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Kiai ya. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Semoga ini bermanfaat dan surat terbuka ini juga bisa sampai kepada orang-orang mungkin yang temannya atau dirinya sendiri, nauzubillah, atau sekitarnya untuk bisa sama-sama merangkul seperti itu ya Kiai ya. Betul. Nah, sahabat MUI TV, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube kita MUI TV Kota Bekasi, dan juga untuk mungkin tema-tema atau masukan kritik saran bisa di bawah ini kontak person. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.